Menjelang musim baru kompetisi voli putri Turki, Manisa BBSK kembali menjadi bahan pembicaraan. Bukan hanya karena kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi yang sempat mencuri perhatian publik, melainkan juga karena masalah serius di lini tengah. Klub asal kota Manisa itu kehilangan satu pilar penting, Hilal Barisik, yang kontraknya diputus tanpa perpanjangan. Kepergian Hilal membuat lubang besar di posisi middle blocker, salah satu sektor paling vital dalam permainan bola voli modern. Middle blocker bukan sekedar pemain tengah. Mereka adalah benteng pertahanan pertama yang menghadang serangan lawan, sekaligus penentu ritme transisi dari bertahan ke menyerang. Hilangnya satu sosok berpengalaman otomatis mengubah keseimbangan skuad. Manisa BBSK memang masih punya beberapa nama lain, seperti Ece Kosdere, Dilara Unal, dan Firdevs Kiremici. Namun jumlah serta pengalaman mereka dinilai belum cukup untuk menopang ambisi klub di Kadinlar 1 Ligi. Manajemen pun kini dihadapkan pada dilema klasik. Apakah akan mengandalkan pemain muda lokal, atau harus segera mendatangkan tambahan amunisi yang benar-benar siap pakai? Situasi ini menjadi semakin mendesak, karena kompetisi semakin dekat, sementara supporter sudah menaruh harapan tinggi setelah kehadiran Megawati memberi sorotan internasional pada klub. Di tengah situasi genting tersebut, muncul satu nama yang ramai diperbincangkan, yaitu Yola Yuliana. Middle blocker asal Indonesia ini disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Hilal. Rumor ini semakin kencang setelah media Turki melaporkan bahwa Manisa masih memiliki satu slot kosong untuk pemain asing. Dari perspektif manajemen, mendatangkan Yola bisa menjadi solusi instan, bukan hanya menutup celah di posisi tengah, tetapi juga membawa sinergi tambahan berkat hubungannya dengan Megawati. Yola sendiri bukan sosok baru di kancah voli internasional. Ia dikenal sebagai middle blocker berpengalaman di Indonesia, pernah memperkuat klub besar di Proliga, serta memiliki jam terbang bersama tim nasional. Posturnya yang tinggi, blok yang solid, serta kemampuan cepat dalam melakukan quick attack membuatnya menjadi tipikal middle blocker modern yang dibutuhkan Manisa. Lebih dari sekedar kualitas teknis, faktor kedekatan personal juga menjadi nilai tambah. Yola dan Megawati sudah lama saling mengenal, bahkan beberapa kali berbagi lapangan di Timnas Indonesia. Kehadiran dua pemain dari negara yang sama berpotensi mempercepat proses adaptasi. Bagi klub, itu penting, sebab pemain asing biasanya butuh waktu menyesuaikan diri dengan ritme latihan, bahasa, hingga atmosfer kompetisi. Dengan adanya Megawati, pintu adaptasi Yola bisa lebih cepat terbuka. Manisa BBSK tentu tidak bisa gagabah. Mengisi slot pemain asing berarti investasi besar, biaya kontrak, akomodasi hingga strategi jangka panjang. Pertanyaannya, apakah Yola benar-benar bisa menjadi jawaban atas krisis middle blocker? Secara teknis, perekrutan Yola punya sejumlah keuntungan. Ia memiliki kekuatan utama di kecepatan blok dan timing serangan cepat. Ini bisa melengkapi gaya main Manisa yang cenderung eksplosif di sektor sayap bersama Megawati. Dengan middle blocker yang agresif, lawan akan lebih sulit membaca pola serangan. Kehadiran Megawati juga menjadi faktor non-teknis yang bisa mempengaruhi keputusan klub. Dalam sebuah tim, kedekatan antar pemain dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus kepercayaan diri. Jika Yola bergabung, ada kemungkinan besar Manisa mendapat keuntungan dari chemistry dua pemain Indonesia tersebut. Tak kalah penting, kehadiran Yola bisa memberi efek media dan popularitas. Kehadiran Megawati sudah membuat nama Manisa dikenal lebih luas, terutama di Asia Tenggara. Jika Yola menyusul, popularitas klub bisa semakin meluas. Bagi manajemen, ini bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal nilai branding. Dukungan supporter Indonesia yang fanatik bisa menjadi aset tersendiri. Meski demikian, risiko tetap ada. Adaptasi Yola terhadap level kompetisi di Turki jelas menjadi tantangan besar. Liga Turki dikenal kompetitif, dengan standar tinggi baik fisik maupun mental. Selain itu, tekanan ekspektasi akan sangat besar. Setelah Megawati sukses mencuri perhatian, publik tentu akan berharap Yola memberikan dampak serupa. Jika performanya tak sesuai harapan, kritik bisa datang berlipat ganda. Salah satu tantangan berbesar Manisa adalah waktu. Liga akan segera dimulai, sementara proses perekrutan pemain asing biasanya membutuhkan prosedur panjang. Mulai dari negosiasi kontrak, perizinan, hingga registrasi resmi. Semakin lama manajemen mengambil keputusan, semakin besar risiko tim tidak siap secara komposisi. Dengan hanya 3 middle blocker lokal yang ada saat ini, beban fisik para pemain bisa sangat berat. Dalam sebuah musim yang panjang, cedera selalu mengintai. Jika hanya mengandalkan stok pemain yang terbatas, peluang konsistensi performa bisa menurun. Itulah mengapa manajemen harus segera memutuskan apakah benar-benar akan mendatangkan Yola atau mencari opsi lain yang lebih cepat tersedia. Bayangan skenario jika Yola benar-benar bergabung tentu menarik. Ia akan langsung menjadi sorotan, bukan hanya karena statusnya sebagai pemain asing, tapi juga karena menyusul rekannya, Megawati. Media Turki akan melihat langkah ini sebagai bukti bahwa Manisa serius membangun tim dengan wajah baru. Di lapangan, Yola akan mendapat tantangan besar untuk segera beradaptasi dengan gaya main klub.
Ia harus bisa memahami sistem blok, komunikasi dengan set terbaru, dan beradaptasi dengan kecepatan permainan khas Liga Eropa. Jika berhasil melewati fase awal dengan baik, Yola berpotensi menjadi pengubah permainan yang sesungguhnya. Lebih jauh, kombinasi Megawati sebagai opposite dan Yola sebagai middle blocker bisa menghadirkan dinamika unik. Serangan cepat Yola bisa membebaskan ruang bagi Megawati untuk lebih leluasa menyerang dari belakang. Dengan demikian, lawan akan kesulitan membaca arah serangan Manisa, karena variasinya semakin kaya. Pada akhirnya, Manisa BBSK sedang berada di persimpangan penting. Kehilangan Hilal Barisik membuat lubang besar yang tidak bisa dibiarkan kosong terlalu lama. 3 middle blocker lokal saja jelas tidak cukup untuk bersaing di level tinggi. Di sisi lain, peluang mendatangkan Yora datang di waktu yang tepat, dengan potensi memberikan solusi teknis sekaligus efek positif secara psikologis dan komersial. Namun, seperti setiap keputusan besar, ada risiko yang harus dihitung matang. Manajemen Manisa harus berani mengambil langkah strategis dalam waktu singkat. Jika mereka benar-benar membawa Yola ke Turki, dunia voli akan menyaksikan sejarah baru. 2 bintang Indonesia tampil bersama di panggung internasional, saling melengkapi dalam satu klub, membawa nama Indonesia lebih dikenal di kancah voli dunia. Bagi Manisa, keputusan ini bisa menjadi penentu arah musim mereka, apakah tetap terjebak dalam krisis atau menjadikannya momentum untuk bangkit.